Terima kasih, Ya, host. Penny. Oke, selanjutnya dengan semangat kemerdekaan hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Oke, untuk petugas operator saya persilahkan. Pak Made, tolong dibantu di-co-hostkan ke Krisna agar bisa lancar Sudah, kegiatannya. siap Bunda. Sudah. Belum, Pak. Udah ke-host Pak ya, Pak Krisna. Bisa, Krisna? Mang udah ke-host, Mang? Ya. Yang Bagus Project, Pak. Bagus Project, Pak. Bagus Project namanya. Oh iya. Bagus Project. Oke, Bagus Project. Ya. Oke, thank you, Pak. Oke, terima kasih semua sudah ikut bersama-sama melatunkan Indonesia Raya di Hari Kemerdekaan. Langsung saja untuk tidak menyita waktu terlalu lama, acara akan saya serahkan kepada moderator, yaitu Ibu Wari Widyastini. Kepada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih, Komang Krisna Darmawan. Maaf ya, suara Ibu kurang bagus, mungkin agak serak. Jadi, unfortunately, sebenarnya pada hari ini Ibu masih dalam keadaan sakit, yaitu COVID-19. Tapi hari ini karena Hari Kemerdekaan, kemudian sangat antusias kalian semua sudah mendaftar, kemudian hadir pada hari ini, meskipun dalam kondisi yang masih harus pemulihan, akan tetapi hari ini dengan senang hati, Ibu meningkatkan imun dengan mengajak kalian semua keliling. Ya, jadi 3 tempat. Terima kasih Komang Krisna Darmawan dari Bagus Project ya. Selamat datang Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah berkenan hadir pada hari ini virtual tour kali ini. Dan terima kasih pula kepada Ibu Putu Indah Rahmawati, bisa menyapa sebentar. Ibu Putu Indah Rahmawati adalah salah satu dosen dari D3 Perhotelan. Lulusan S2, S3-nya itu dari lulusan luar negeri dan sekarang sebagai sekretaris di LPPM. Ibu Indah. Ibu Indah bisa menyapa sebentar. Swastiastu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Indah. Terima kasih, Bu Ari. Betul-betul saya mendapatkan keindahan ya, saat ini ya. Ada Bu Indah dengan rahmatnya yang luar biasa. Terima kasih Bu Indah, dikasih rahmat aku hari ini.
Iya, Terima lebih kasih indah Pak Made. perjalanannya Saya hari ini. ini apa ingin menambah imun juga kata Bu Ari ya mau jalan-jalan ke air terjun Pak Rasta ya. Ya Oke. antusias juga melihat ini. Bagus sekali programnya buat menambah pengalaman siswa untuk bagaimana sebagai tour guide secara virtual ya. Saya juga tertarik sekali untuk melihat itu. Ya. Terima kasih Bu Ari. Agar tidak terlalu banyak menyita waktu, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi menuju siang ini ya, dan salam merdeka. Ya, karena sekarang tanggal 17 Agustus 2021 ya, jadi kemerdekaan kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan baik ya. Saya dengan Nimade Ari Yudiasini, jadi bisa dipanggil dengan Ibu Ari, dosen di 3 perhotelan Undiksa sejak tahun 2005. Kalau Bu Inah dari 2002 ya. Oke, di sini saya juga ditemani oleh dua orang yang sangat handal hari ini, yaitu guide virtual, yaitu Pak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sawan. Ya, nanti kita akan diceritakan narasinya yang hebat tentang air, kemudian kita akan lebih memahami, oh ternyata inilah air untuk kehidupan kita, karena sesuai dengan judulnya yang maknai air ya. Dan transportasi virtual kita dari Bagus Project, Krisna Darmawan tentunya ya. Jadi kita akan dipandu oleh guide virtual dan transport virtual ya. Jadi sebenarnya kita akan mengunjungi tiga lokasi ya. Jadi ada waterfall, mungkin ada yang sudah pernah melihatnya ya. Kemudian di sini ada air terjun Fiji, ada air terjun Gerombongan ya. Jadi kita akan diajak jalan-jalan, kemudian ada air terjun Fiji ya. Kemudian air terjun Sekumpul. Jadi kita akan diajak jalan-jalan ke 3 tempat ini nanti oleh guide kita, ya, tentunya dengan diberikan informasi yang filosof, kemudian unik dan menarik, ya. Oke. Jadi di sini 2 air terjun pertama, Sekuma Fiji, itu akan diceritakan narasinya oleh Pak Madirasta. Kemudian di akhir, nah di sini sudah siap ya, kita ada sesi hening ya, sesi hening dipandu oleh Pak Madirasta juga di air terjun Gerobogan ya. Jadi kita akan meresapi makna-makna kehidupan ya. Nah di sini yang menjadi kata kunci adalah maknai air terjun dari kehidupan. Jadi setelah kita diajak nanti ya 2 tempat itu, Pak Made pada akhir sesi selama 7 menit itu ada sesi bersama, kita duduk bersama, meditasi sejenak, mengheningkan diri, menenangkan diri untuk meresapi segala sesuatu yang telah kita lalui, bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita ya. Baik, mumpung belum mulai perjalanannya ini lagi 1 menit mungkin ya, boleh dong dipersiapkan ya posisi duduknya yang rileks, yang santai ya. Jadi boleh untuk sekarang boleh tidur sambil tiduran sedikit ya, kemudian mendengarkan, tapi nanti pada sesi heningnya silakan atur posisi senyaman mungkin untuk olah nafas dan melakukan hening sejenak. Baik Bapak, mungkin itu pengantar yang bisa saya berikan kepada peserta virtual tour kali ini. Untuk waktu saya kembalikan dulu ke Krisna sebelum ke guide virtualnya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih pembukaannya. Oke, Pak Made sudah siap kita menuju ke Sawan hari ini? Oke, saya persiapan dulu ya karena akan perjalanan terus. Oke, karena ini suasana merdeka dan panas, saya pakai topi aja dulu lah. Oke, biar lebih ganteng apa, karena ini daerahnya kan panas kita, tapi kan menuju ke air terjun. Nggak apa-apa ya, kita pakai topi ya, tapi nggak pakai kacamata hitam, takutnya nanti nggak kelihatan semuanya hitam. Oke, siap Krisna. Oke, ini driver kita. Oke, yuk. Siap. Ayo kita meluncur Pak. Pertama kita akan ke air terjun Sekumpul. Ya, oke. Terima kasih sopir kita sudah membawa kita ke air terjun Sekumpul ya. Jadi Sekumpul Waterfall, kita jalan-jalan. Ini air terjun ini sebenarnya ada di Desa Lemukih ya. Jadi Lemukih memang betul-betul lemuh nih. Jadi kita
akan melakukan perjalanan sebelum ke air terjun ini. Kita belajar mendapatkan satu hal yang nanti kita explore, karena kita memaknai air terjun bagi kehidupan untuk mengeksplor. Nah, di air terjun Sekumpul ini ada 2 air terjun ya. Uniknya itu ada ketinggiannya kurang lebih 50 meter. Nah, itu ada 2 air terjun. Kemudian dalam perjalanan kita akan dihiasi dan diberikan pemaknaan. Namun sebelumnya mari kita sebutkan salam merdeka buat kita semua ya. Merdeka. Nah, ini alam mengajarin kita ya, adik-adik, ibu bapak semua, tentang makna sebuah kemerdekaan. Nah, jadi hari ini melalui perjalanan tur ini, nah, kita menikmati apa sih kemerdekaan itu. Yang pertama adalah kita mendengarkan nih dalam sepanjang perjalanan. Itu ada ikan-ikan tuh di kolam tuh loh, ada ikan, keindahan, dan ini ada air tirta. Ini sebenarnya sumbernya dari air terjun Sekumpul. Ini ada di muara di hulu. Jadi sumbernya ada air terjun Sekumpul. Dan ini ada tempat pertirtaan pembersihan. Dalam kita filosofi Vedanta, ini sedikit ngintip ya, bahwa air itu bergantung dari arah mana dia datang. Nah, ini datangnya dari barat. Kalau bahasa Sanskritnya sih Paschima. Jadi air yang datang dari barat itu akan memberikan sebuah pemaknaan tentang nama. Jadi apa arti sebuah nama? Kadang-kadang kan kita begitu kan. Jadi dia berikan pemaknaan, ternyata apa? Hal yang diberikan oleh alam buat kita. Air ini memberikan pembelajaran kalau dia datang dari barat, kemudian diberi nama Kundalini. Tirtanya namanya Tirta Kundalini itu ya. Kemudian kalau dia dari utara, dia disebut Kamandalu. Nanti kita bahas itu ceritanya. Ya, coba kita jalan-jalan dulu. Kalau dari timur nanti namanya adalah Sanjiwani ya. Kalau dari selatan dia disebut Pawitra. Oke, di dalam perjalanan kita untuk menuju tadi air terjun Sekumpul yang pada awalnya namanya adalah air terjun Grojogan. Kenapa kok disebut air terjun Grojogan gitu, atau air terjun ini? Karena memang ngerojogan itu. Jadi ngerojogan itu artinya turun. Nah, jadi turun kita harus menuruni tangga yang cukup terjal. Tapi nanti sepanjang perjalanan setelah kita melakukan turun tangga ya, sama seperti kehidupan kita pada saat kita mengalami pressure, tekanan, turun gitu, suatu saat nanti kita mendapatkan keindahannya dan kita akan balik dengan naik tangga. Baru kita akan mendapat. Kalau kita nggak pernah turun, nggak pernah naik gitu ya, jangan khawatir. Jadi don't worry, kalau Anda tidak berani turun, Anda tidak akan pernah naik. Sekarang kita lakukan turun dulu, harus berani ya. Jadi don't worry, kita harus berani, kita harus melakukan sesuatu. Nah, ini di sisi kiri kanan, nah sebenarnya ada banyak pohon, banyak tanaman ya, di situ termasuk Gladium sp-nya ada di situ juga. Tapi yang tidak kalah pentingnya ada tanaman-tanaman merambat yang selama ini mungkin kita lupakan di era pandemi. Coba perhatikan mereka pada menginginkan kita ya. Jadi tanaman-tanaman di sekitar kita, kemudian ini air juga menyapa kita, memberikan salam merdeka buat kita ya. Burung-burung, dengarkan tuh burung-burung berkicau. Jadi selama ini kan kita jarang memperhatikan. Jadi burung itu merdeka jadi burung ya, ikan-ikan merdeka jadi ikan. Coba itu, kupu-kupu merdeka jadi kupu-kupu, tanaman merdeka jadi tanaman. Loh, kok manusia nggak bisa merdeka jadi manusia ya? Karena kita seringkali ingin merdeka seperti burung, padahal kita nggak burung gitu ya. Kita ingin bebas terbang, padahal kita nggak punya sayap, paling hanya di bulu ketek doang. Sorry, agak sedikit ya. Nah itu jadi satu hal yang hari ini kita pelajari di air terjun Sekumpul. Yang pertama adalah tentang makna sebuah kemerdekaan. Jadi dari air ini memberikan makna sebuah kemerdekaan. Ternyata air terjun Sekumpul telah memberikan kemerdekaan kepada tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Lalu perhatikan di situ ada beberapa macam tanaman yang dalam usade akan banyak yang digunakan sebagai obat. Mungkin satu diantaranya adalah Pancasona. Nah, Pancasona itu kan ada bentuknya tuh bentuk ranting ya, di merambat. Ini sebenarnya sih sebagai jamu ya, sebagai jamu bisa itu rasanya pahit tapi hanya beberapa saat, kemudian di lidah rasanya manis-manis gitu ya. Ada juga pohon kalimoko. Nah ini satu hal yang paling, mungkin ada yang kalian pernah menikmati kalimoko kan, sepet-sepet lidah tapi begitu masuk ke dalam, woi manis. Nah kalau nggak pernah berani menikmati sepatnya kehidupan, nah, gimana kita bisa dapatkan manisnya? Ini yang diajarkan oleh air terjun Sekumpul. Jadi luar biasa sekali. Jadi pada hari ini kita dapatkan satu makna kemerdekaan.
Jadikanlah kita merdeka jadi manusia, jangan merdeka seperti hewan. Walaupun pada saat ini pandemi ya, jadi pada burung-burung pada merdeka, kemudian air terjun air terjun di Sekumpul memberikan kemerdekaan kepada tanaman-tanaman di sekitarnya untuk bisa bertumbuh, kemudian memberikan kemerdekaan untuk burung-burung datang di sana menikmati. Termasuk saat ini kita diberikan kemerdekaan oleh air terjun Sekumpul untuk bisa menikmati panorama mereka, panorama keindahannya. Dia bebas buat kita nikmatin, ya kan? Nggak terganggu tuh air terjunnya, jadi kita bisa nikmatin kita ini kan. Ya, kita harus belajar menemukan mereka. Oke, kemudian makna yang kedua yang diajarkan adalah tentang keindahan. Nah, tadi banyak sekali dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita temukan tuh ada tanaman-tanaman yang menyapa kita. Hai Fajar, hai Bagus, hai Mbak Ayu, hai. Jadi semuanya bagus cantik disapa oleh tanaman-tanaman. Nah, ini air terjun itu ternyata memberikan makna keindahan, ya. Ya, secara mutualisme membangun kebersamaan. Dan di air terjun Sekumpul ini banyak sekali tanaman-tanaman yang langka ya, yang selama ini tidak tahu. Kalau Maki masuk ke dalam, adik-adik, ibu bapak pernah dengar kata purna jiwa ya. Nah, di situ ada tanaman purna jiwa yang selama ini bahkan mungkin 350 tahun Belanda cari-cari ke kita ya. Tadi juga ketemu tuh tanaman cengkeh dan sebagainya. Tapi kok sekarang malah kita lupakan. Oke, manfaatkan ini di era pandemi ini. Jadi diberikan makna keindahan bahwa tanaman-tanaman yang ada di sekitar tanah kelahiran kita, sekitar air terjun Sekumpul ternyata akan memberi kebermaknaan tentang keindahan. Dan satu makna lagi dari air terjun Sekumpul. Ayo kita lihat itu ketinggiannya terjun dengan terjun bebas tanpa rasa takut. Ya, terjun bebas tanpa rasa takut. Tapi efeknya apa? Dia mengalir dan memberikan makna kepada kita tentang arti sebuah keutuhan. Keutuhan. Jadi ada keyu dan Tuhan. Jadi ada united di sana, ada uniqueness-nya, ya, ada unity-nya. Nah, unity-nya gimana? Begitu berbicara tentang air terjun, kita tidak hanya berpikir tentang air doang kan? Pasti ada dinding-dinding terjal tuh di sampingnya tuh, ya kan? Nah, ada ketinggian kan? Bagi yang takut ketinggian, cukup naik ke atas saja karena kita tidak melihatnya dari atas, tapi melihatnya dari bawah kan? Kalau melihat dari atas kita terjun sendiri. Jadi kita melihat dari bawah, ternyata tinggi. Nah, ini sebuah keutuhan. Air terjun itu akan holistik di dalamnya, di sampingnya ada jurang, kemudian ada tebing-tebing, ada bebatuan, kemudian ada pasir, ada semua. Jadi secara utuh mereka menampilkan sebuah identiti. Ya, sama seperti kita. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita memerdekakan diri kita, kemudian memahami keindahan yang ada di dalam diri kita, belajar dari terjun. Oke, next, lanjut kita sekarang ke air terjun berikutnya, yaitu ke air terjun Fiji. Ya, Ken, sopir kita luar biasa, driver kita akan mengantar kita ke air terjun berikutnya. Ada makna apa di balik air terjun Fiji ya? Jadi tadi kita sudah belajar banyak dari perjalanan kita menuju air terjun waterfall Sekumpul. Ya, banyak. Oke. Ayo driver, beli komang bagus. Siap, kita berangkat Pak. Ya, nah air terjun Fiji ini nggak jauh ya, dekat dari air terjun tadi. Ini bahkan ada 3 air terjun yang cukup bagus, unik. Jadi tanaman rambatnya masih kelihatan, dan kemudian ada goanya yang cukup menginspirasi buat kita, ya. Nah, hal yang paling paling nyentrik buat kita ya, ini desahan airnya, kemudian suara airnya, termasuk juga angin sepoi-sepoinya. Kayak tadi memang sudah kita dapetin juga sih di air terjun Sekumpul. Tapi ini sekarang airnya ya, dengan angin yang sepoi-sepoi. Satu nilai yang diajarkan buat kita adalah kesejukan. Jadi kita sudah berjalan nih tadi kan, jadi kita akan mendapatkan kesejukan. Nah, dalam perjalanan tadi kita akan mendapatkan pemandangan yang indah. Itu kita temukan tadi, ada makna keindahan, kemudian unity, keutuhan, ya, dimana di sekitarnya ada banyak pohon kelapa yang kadang-kadang kita sama sekali nggak perhatikan. Itu berbagai macam kelapa, kan ada kelapa julid, nah kemudian kan ada kelapa sudemale, nah ada kelapa udang, nah, ada banyak sekali. Bahkan kalau kelapa-kelapa itu dicampurkan menjadi satu unit minyak,
yang disebut sebagai sekarang adalah yang lagi ngetren-ngetrennya minyak murni. Jadi coconut oil virgin ya, virgin coconut oil. Woi, luar biasa tuh pakai massage, apalagi campurannya sudah namanya membawa makna. Nama membawa makna. Kelapa sudemale, tempat pembersihan ya. Kemudian lagi kelapa udang untuk kesejukan. Wih, kelapa bejulit. Ini banyak sekali. Belum lagi pemandangan panorama. Ya, jadi telah memberikan makna yang luar biasa. Ya. Oke, di air terjun Fiji ini, jadi letaknya masih di Desa Lemuki. Kalau kita entry ke sana ya, rata-rata tuh harga tiketnya sudah sampein 20.000 untuk orang dewasa, ada 10.000 untuk anak-anak. Tapi jangan khawatir, jangan dengan ketakutan untuk mengeluarkan sekedar bayar tiket untuk mendapatkan keindahan panorama. Tapi yang jelas adik-adik, ibu bapak telah mempersiapkan diri ya, karena dari awal saya berpikir seperti ini, kalau kita berjalan ke air terjun tergantung apa yang Anda siapin ya. Kalau Anda menyiapkan kamera, berarti Anda siap-siap untuk dapatkan foto, dapatkan video. Tapi kalau Anda ingin ngambil airnya, jangan bawa kamera ya kan, tapi Anda siapin tuh kalau ingin ngambil airnya, kejernihan airnya, Anda harus siapkan ember, tentunya harus bawa. Jadi satu tempat yang cocok untuk ini ya. Nah itu, sekarang perhatikan tuh tadi kita kan ketemu dengan airnya mengalir ya. Nah, jadi hal yang makna tentang air terjun Fiji yang kedua, yang tadi kita diberikan kesejukan karena panorama dan keindahannya, kita mendapatkan satu makna tentang kedamaian. Jadi sebelum melewati ke air terjun Fiji, kita akan melewati sungai ya. Kita akan melewati sungai. Nah, setiap kali kita datang, airnya itu akan berbeda loh ya. Jangan berharap bahwa air sungai saat ini akan sama dengan air sungai yang kemarin. Ya, karena air yang tadi itu sudah kemana dia pergi. Ya, jadi orang bijaksana menyebutkan, oke, sudah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Ya, kemudian air yang akan datang juga nggak tahu. Nah, ini air ini terus mengalir. Jadi lihatlah sungai dan air itu, dia tidak akan pernah kembali lagi. Nah, jadi kita akan ketemu dengan sungai setiap hari. Kalau kita datang lagi ke sana, bukan sungai yang sama, walaupun namanya sama-sama air terjun Fiji, tapi airnya beda. Airnya beda. Nah, orang Inggris menyebutnya saat ini tuh Pak, present. Present sebagai hadiah. Inilah hadiah kita hari ini di air terjun Fiji. Jadi kita akan mendapatkan satu makna kedamaian di air terjun ini. Jadi dia mengalir terus mengalir gitu ya. Jadi tidak akan ini. Coba bandingkan perlambang terakhir tentang kehidupan kita. Jadi orang bijaksana menyebutnya kan masa lalu sebagai sebuah kenangan, kemudian juga masa depan sebagai sebuah bayangan. Nah, lakukanlah yang terbaik hari ini. Jadi yang terbaik hari ini kita sudah mendapatkan suatu pelajaran kedamaian dari ini. Terus bagaimana kita bisa menemukannya? Jadi air terjun ini juga bisa mengimbaskan rasa damai buat kita, rasa damai hati kita bahkan pada semua orang. Tetapi kedamaian itu tidak hanya semata-mata dari luar, walaupun air terjun ini memang sudah karakternya ya. Jadi karakter air itu ya mengalir ya tetap mengalir. Dia nggak peduli mau kamu datang telanjang bulat, mau kamu datang pakai topi, pakai kacamata, nggak peduli gitu ya. Jadi karena kewajibannya dia, jadi dia harus mengalir dan terus mengalir. Itu di air terjun Fiji. Jadi itu makna yang kedua. Tadi makna kesejukan, makna kedamaian, dan yang tidak kalah pentingnya kita akan mendapatkan satu makna lagi di air terjun Fiji, yaitu tentang keikhlasan. Keikhlasan ya. Coba bayangkan. Jadi kalau misalkan toh pengunjung yang datang yang kurang bagus, kayak karakternya membuang sampah di situ, air terjun Fiji akan bilang, "Oke, welcome, nggak apa-apa." Gitu. Tapi kalau kita yang datang tadi mempersiapkan diri bawa ember mau lunas tirta ya kayak sebaliknya, ya juga bilang, "Oke, welcome." Jadi dia sangat-sangat ikhlas untuk menerima kita semua. Ini satu makna yang luar biasa yang dapat kita pelajari. Kemudian jangan lupa bahwa keikhlasan ini juga sebuah unity ya. Kita bisa menikmati seperti tadi ada kesejukannya, kemudian rasa damai yang diajarkan oleh air terjun Fiji, kemudian keikhlasan yang bisa kita terima, karena kalau air ini tidak mengalir ya itu bisa jadi menimbulkan ketidakbagusan di sana sini, bahkan bisa jadi juga merusak. Nah, kemudian sudah menjadi sifatnya tuh air terjun Fiji maupun air terjun yang lain, bahwa bila kehadirannya senantiasa menghadiahkan kesuburan, ya kan? Coba kalau nggak ada air gimana? Nah, sekarang kehadiran kita ke sana menghasilkan kesuburan nggak atau merusak? Kan tergantung ke kita kan? Coba tuh tanaman-tanaman melambai-lambai, "Hai Mrs. I, Sister I, Brother." Dia menyambut
dengan penuh rasa damai, dengan keikhlasannya memberikan pemandangan yang kita lihat. Itu ya. Jadi air terjun Fiji ini memberikan 3 nilai buat kita hari ini: kesejukan, kedamaian, dan keikhlasan. Nah, kemudian kita walaupun sudah diberikan hadiah oleh air terjun Fiji dan menghadiahkan kesuburan untuk semua tanaman yang dilewatinya, jadi tidak pernah meminta, ia selalu memberi. Jadi, terkadang kita agak susah jika memang mengingkari bahwa pada saat tertentu seperti musim hujan, ia juga bisa menghadirkan bencana banjir ya. Tapi ini mirip sekali dengan kehidupan kita, kehidupan sungai juga hadir dalam dua wujud yang saling melengkapi. Satu, dia bisa menyuburkan sekaligus membawa bencana. Nah, menurut kita inilah bahwa alasan fundamental kenapa sungai dan air terjun bisa senantiasa hadir dalam kehidupan ya. Nah, banyak hal yang perlu kita perhatikan, ternyata hasilnya seringkali malah kita benturan pada pemikiran kita sendiri sebagai pemikir ya, karena kita lebih banyak kontradiktif. Jadi semestinya, seharusnya, ini adalah kata-kata yang seringkali menunda kita untuk sebuah perjalanan. Tadi misalkan semestinya sih begini, seharusnya sih begitu ya. Kalau kita menilai air terjun, semestinya nih air terjun ini dibangun ini, seharusnya dibangun itu kayak oleh pemerintah. Nah, kalau bahasa kita selalu semestinya, seharusnya, itu notabene-nya kita berhenti sebelum menikmati keindahan. Karena kita sudah kontemplasi ke dalam untuk melakukan sesuatu, meminta alam untuk begini, begitu, begini, begitu. Mari kita nikmatin makna yang diberikan oleh air terjun Fiji, sebagai bentuk kesejukannya kita rasakan, kemudian kedamaiannya bisa menyentuh hati kita, dan rasa keikhlasannya untuk memberi. Dia tetap memberi walaupun misalkan semua yang datang ke sana, mau dia berpakaian apa, mau dia membuang kotoran apa, atau mau mengambilnya sebagai tirta, nggak peduli. Jadi, yang terpenting dia kembali kepada jati dirinya sebagai air. Itu satu, dua, tiga hal yang telah kita pelajari di air terjun Fiji yang tepatnya ada di Desa Lemuke. Nanti kita lebih banyak mengeksplor lagi ya. Jadi berkaitan dengan ini. Oke, next kita lanjutkan perjalanan. Siap, Leper? Oke, siap. Kalau kita berbicara tentang value, tentang nilai di air terjun ya banyak sekali ya. Tapi kita akan lanjutkan perjalanan kita ke air terjun berikutnya yang juga nggak terlalu jauh sih dari air terjun Fiji, yaitu air terjun Gerombong. Dimana kita nanti akan ini. Oke, sebelum ke air terjun Gerombong, kita temui dulu di studio Bagus Project. Jadi, Oke, sebelum ya, silakan air terjun Leper kita. terakhir, Pak, untuk para peserta mungkin di sesi ini akan dilanjutkan dengan sesi hening sejenak nantinya oleh Bapak Madi Raste. Mungkin lebih baiknya jika kalian ingin menggunakan headset atau headphone, boleh, agar suara yang didengar dari air terjun lebih jelas. Selain itu, kalian juga boleh dulu mempersiapkan tempat duduk yang paling nyaman. Oke? Saya akan beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan. Terus setelah ini kita langsung ke air terjun Gerombong ya, Pak? Ya, Oke, Mang. Tapi sebelumnya temuin di studio dulu, Bu. Nah, ini. Oke. Bunda, silakan Bunda. Ya, Komang Krisna. Wah, tadi sudah kita diajak ke dua air terjun ya. Kemudian dikasih cerita. Waduh, Pak. Tadi kata kunci lagi satu yang kita dengar bersama tentang waktu ya. Jadi air yang saat itu kita nikmati itu berbeda dengan air yang besok, air yang kemarin ya. So we talk about the time ya. Saya suka mendengarkan filsafat dari Bapak Dr. Faiz ya. Itu tentang waktu. Jadi tentang kesia-siaan, yaitu tidak menggunakan waktu dengan baik, terlalu banyak alasan dan menunda-nunda waktu, tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan Tuhan dengan baik. Itu tentang waktu. Jadi waktu itulah fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi before time manage you, we manage time. Ya, jadi seperti air, kalau kita ingin menikmati saat itu ya saat itu, besok beda lagi ya. Berarti memang tidak bisa Pak ya, saya mau menikmati air yang kemarin gitu, nggak bisa, soalnya sudah lewat ya. Karena Jadi, air itu secara personal dia memiliki ya udah mengalir aja gitu. Jadi mengalir itu, nggak akan pernah ketemu air yang sama gitu ya.
Di dalam sama seperti kehidupan kita, yang namanya Rasta, yang namanya Fajar, yang namanya Bagus, yang detik tadi aja, 1 detik tadi aja, itu berbeda. Loh kok berbeda? Ya yang tadi darahnya sudah ada di perut, sudah bisa naik kemana itu? Kan? Wah, Beda. Jadi itu airnya mengalir. Kita 1 detik aja. Jadi kita punya hari ini hanya sekian detik hari ini. Makanya tadi diajarkan oleh air terjun Fiji maupun air terjun Sekumpul, ya kita terima diri apa adanya, apa ada apanya. oke Jalani deh. proses mengalir. Oke, next kita akan jumpa lagi sebentar. Oke. Iya, berarti kita udah siap ya atur suasana duduk yang tenang, yang serileks mungkin karena kita akan dipandu nih untuk hening ya oleh Pak Maderase. Oke, Pak Komang Krisna Darmawan dari Bagus Project, ajak kita ke air terjun Gerombongan. Terima kasih. Tuh, mungkin yang masih terlihat lagi mencatat-catat mungkin bisa duduknya diatur dulu. Kita akan hening sejenak di sesi ini. Oke, kita ke air terjun Gerombong, Pak. Oke, terima kasih driver kita luar biasa, adik-adik kita, ibu bapak, ya. Hari ini kita ada di air terjun Gerombong. Ini masih lokasinya juga di Desa Lumuki. Nah, air terjun Gerombong kenapa disebut Gerombong? Karena ada di 2 belahan sisi pangkung. Kalau bahasa Bali itu pangkung itu ada lembah juga, ada lembah. Ini Gerombong itu artinya memang mendalam. Di situ sudah ada beberapa batu yang disiapkan sebenarnya kita untuk healing, ya. Oke, mari kita persiapkan diri kita untuk belajar untuk menemukan healing di situ kurang lebih 7 menit. Ya, pastikan bahwa kita duduk di atas batu, kemudian atur supaya punggung kita tegak lurus ya, tegak lurus, kemudian mata dan lain sebagainya, pusatkan perhatian pada ujung hidung dan setengah pejam, pejamkan sedikit mata, pusatkan perhatian pada pernapasan, pastikan bahwa punggung tegak lurus, jadi duduk secara rileks, kepala tidak membengkak maupun tidak menunduk. Terus ya, hari ini kita akan belajar memaknai air terjun Gerombong. 3 nilai yang tadi sudah diajarkan oleh air terjun yang lain tentang nilai kemerdekaan, bahwa kita merdeka jadi manusia, memerdekakan diri bukan berarti kita ingin seperti burung, karena burung memang bebas menjadi burung, tanaman bebas menjadi tanaman, ya. Kemudian kita diajarkan tentang keindahan, tentang keutuhan, kesejukan, kedamaian dan keikhlasan. Air memberikan makna tentang keikhlasan untuk memberi dan memberi. Manapun air berada, di situ muncul kesejukan, di situ muncul kedamaian, di situ muncul kesuburan. Tidak pernah meminta, dia selalu memberi, melakukan pelayanan karena memang itulah jati dirinya. Ini memberikan makna kepada kita dengan mendengarkan gemericik air gerombong yang mengalir baik dalam keadaan normal maupun mungkin seringkali kita menemukan situasi dalam keadaan banjir. Namun air gemericik ini memberikan suara sayup-sayup ke dalam. Berikan nafas kita. Di air gemericik dari air gerombong ini memberikan sayup-sayup suara ke dalam, memberikan makna tentang kegembiraan. Ia senantiasa terdengar gembira, seolah-olah air di sungai menikmati sekali bagaimana kehidupan sedang tersenyum padanya. Walaupun kondisi pandemi saat ini, kita tetap tersenyum sebagaimana air gemericik memberikan alunan nada kegembiraan buat kita. Pusatkan perhatian pada napas yang masuk. Kegembiraan ini disambut pula oleh suara kicauan burung-burung di sekitar kita. Memaknai kontemplasi kita ke dalam, semakin ke dalam dan semakin ke dalam. Belajar dari sini, air terjun mengajarkan kita untuk selalu merajuk kegembiraan secara terus-menerus. Sebagaimana pakaian yang kita pakai, bila kita rajut dan baju kegembiraan,
maka kita akan menikmati baju yang sama dengan nikmat yang luar biasa. Bila eksistensi ini disederhanakan di dalam diri kita, maka kita akan bisa menerima, memberi sebagai perlambang dari sebuah makna yang diberikan oleh sungai. Bayangkan kita mengikuti aliran air terjun Gerombong. Apapun yang ditemui oleh air sungai ini, ia tetap dialiri tanpa memilih. Segala jenis barang yang dibuang ke sungai, baik yang berguna maupun yang berbahaya, ditampung dengan semangat memberi. Dan selalu kehadirannya memberikan kesuburan dimanapun. Inilah keunikan dan uniqueness dari air. Dari sini, bersama dengan nafas masuk dan nafas keluar, kita mendapatkan pembelajaran untuk mengenali uniqueness kita. Siapa diri kita? Who am I? Siapa saya? Tanyakanlah ke dalam, terus tanyakan ke dalam, sama nafas masuk dan keluarkan secara perlahan. Lagi-lagi perhatikan nafas. Saya adalah seorang siswa, saya adalah dosen, saya adalah guru, saya adalah pelajar, apapun posisi. Saya adalah unik, tidak pernah menjadi seperti orang lain ataupun orang lain seperti saya. Seperti air yang mengalir, akan terus melakukan pelayanan dan tidak membedakan. Apapun kondisi dunia, tidak akan terpengaruh, karena memang demikian adanya. Di sang waktu memberikan pengalaman kepada kita, dan kita hanya punya hak atas usaha dan doa. Semua keberuntungan berangkat dari. Tarik nafas perlahan. Dan sekali lagi tanyakan kepada diri tentang keunikan kita. Siapa saya, dan siapa saya. Jumpai kebahagiaan di dalam diri, kegembiraan, dan berangkat dari sini dengan suara gemercik air gerombong. Kita menjadi terinspirasi bahwa air ini adalah tirta kehidupan. Dia datang dari lautan, kemudian terjun seperti aliran dari atas awan menjadi hujan, diserap oleh tanaman, dan menjadi air terjun dan mengalir terus mencari jalan menuju samudera, menemukan kebahagiaan. Inilah keabadian yang diajarkan oleh air terjun Gerombong. Kita tidak tahu di mana awal dan di mana akhirnya. Walaupun kita tahu saat ini duduk di atas batu, kita tahu saat ini kita bisa menikmati di hulu, namun air ini akan terus mengalir menuju samudera. Sampai di samudera dia akan kembali lagi ke hulu dalam bentuk uap air yang diterbangkan oleh angin dan menjadi hujan. Sehingga kita tidak tahu di mana ujung dan pangkalnya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita akan terus berjalan menemukan kebahagiaan di dalam diri, kedamaian, kemudian ketenangan jiwa. Tarik nafas perlahan, rasakan kesejukan yang diberikan oleh air terjun Gerombong menyentuh tubuh kita. Udara menyapa kita, keluarkan segala hal yang tidak baik. Nafas yang penuh. Sekali lagi, tarik nafas, katakan di dalam diri, saya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hari ini telah memberikan kebahagiaan dan pemaknaan yang luar biasa. Kami belajar dari air terjun tentang kehidupan. Terima kasih Tuhan.
telah menciptakan air terjun sekumpul. Sepanjang perjalanan kami belajar tentang kemerdekaan, memerdekakan diri supaya tidak terkungkung dengan pemikiran-pemikiran yang tidak bagus. Kami belajar tentang keindahan air terjun ini, kemanapun dia mengalir, selalu memberikan kehidupan dan menjadikan alam sekitar menjadi sebuah keindahan yang dapat kami nikmati dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan, air terjun ini juga mengajarkan tentang keutuhan, tentang kesatuan, karena persepsi tentang air terjun, ada jurang, ada batu, ada kerikil, ada tanaman yang indah. Ini adalah sebuah keutuhan, keindahan, dan keberagaman. Tidak akan mungkin terjadi sebuah keindahan kalau hanya ada satu sendirian, hanya ada keindividuan. Keanekaragaman yang tercipta dari air terjun ini memberikan makna kepada saya, kepada kami semua, bahwa keberagaman adalah keutuhan. Keutuhan adalah keberagaman. Terima kasih Tuhan, air terjun ini telah memberikan kesejukan di dalam diri, sehingga kami menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Pusatkan perhatian kembali kepada napas masuk, kemudian hembuskan secara perlahan. Rasakan rasa damai di hati kita. Kedamaian akan menyentuh jiwa kita kalau kita ikhlas untuk menerima diri apa adanya. Kita harus ikhlas menerima diri apa adanya, karena memang kita sangat unik, karena kita adalah berbeda dengan yang lain, karena kita memiliki keunikan kita sendiri, dan temukan kebahagiaan ananda di dalam diri. Tersenyumlah bersama dengan nafas masuk. Biarkan rasa bahagia dan rasa senyum di dalam diri sampai bibir kita tersenyum melihat tanaman yang indah dan pemandangan yang luar biasa, air terjun yang sangat menyejukkan. Tarik nafas, lepaskan nafas, tarik lagi, lepaskan. Sekarang buka mata perlahan dan lantunkan salam damai dalam diri kita, damai di hati, damai di bumi, dan damai di alam semesta. Semesta loka sukino bhawantu, samasta loka sukino bhawantu, samasta loka sukino bhawantu. Biarkan kedamaian ada dalam hati dan menyebar ke seluruh alam semesta. Terima kasih. Diaper kita, jadi meditasi kita luar biasa. Ya. Oke, demikian perjalanan kita ya. Kita kunjungi lagi, silakan diaper kita, Komang Krisna Darmawan Bagus. Oke, sangat tenang sekali ya Pak. Kita habis meditasi. Oke, selanjutnya Ibu Ari, mungkin sesi tanya jawab kita mulai, atau ada penyampaian dari Bapak Made lagi? Baik, terima kasih Pak Komang. Waduh Pak, relax ya. Jadi hampir tertidur juga jadinya. Ya, jadi apa namanya tadi kita dibawa ke alam ya, dengar dari suara burungnya, suara air, ya kerasa kesentuh ya. Ya, di hari kemerdekaan ini kita meresapi betapa indahnya ciptaan Tuhan diberikan ke kita. Tetap harus bersyukur. Apapun kesulitan kita, tetap kita bersyukur karena masih selalu ada hal yang harus kita syukuri, ya sekecil apapun, ya. Baik, untuk selanjutnya kita ada diskusi ya Pak Made ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, kemudian ada ingin curhat, silakan. Kita masih punya waktu 30 menit lagi maksimal ya Pak Made ya. Dan di sini ada Kak Fai yang sebenarnya tadi ada kita sudah sebutkan ya sebagai dokumentasi virtual. Jadi sudah dibidik-bidik tadi ada 3 peserta yang paling keren ya, yang paling keren penampilannya itu akan kita
seleksi untuk mendapatkan voucher senilai Rp50.000 untuk 3 pemenang ya. Dapat Kan udah dikasih clue ya tadi pagi sama Kak Komang Krisna, kemudian Ibu juga udah bilang pakaian casual ya, sopan menarik ya. Jadi sudah kasih clue. Pak Made mungkin ada yang mau bertanya, kita coba Kak Fai mungkin bisa dibantu, ada yang mau raise hand mungkin, silahkan. Mungkin bisa pakai fitur raise hand ya. Ya, kemudian bisa di-unmute, kemudian silakan bertanya. Nah, ini kelemahan yang sekarang ya, kalau jadi murid, dulu disuruh tanya, ya ada Putu Sri Atiti ya. Jadi susah sekali suruh tanya, ya apa ditanyain tuh bingung Ya, ya. satu filosofi adik-adik semua, ibu bapak semua ya. Karena seringkali kalau kita malu bertanya, sesatnya justru di kamar mandi. Bapak ini ada Niluh Putu Sri Antari, oke. Oke, silakan dia Putu. Silakan Boleh di-unmute, Sri, Kak boleh Krisna. di-unmute. Sri, boleh di-unmute. Oke. Bisa didengar suara Sri? Bisa, silakan Dek. Oke. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Niluh Putu Sri Antari dari Program Studi Diploma 3 Perhotelan, jurusan Manajemen. Tentang gini Pak, kita sebagai manusia pastinya tidak lepas dari masalah. Pasti setiap masalah pasti memiliki sebuah kebingungan ataupun depresi ataupun hal lain. Nah, selain air terjun yang bisa dinikmati, apa sih yang bisa dinikmati di air terjun sekumpul Fiji ataupun yang satu lagi? Terima kasih. Langsung dijawab Pak, Kak Made. Oke, kita bukan jawab bertanya ya, karena ada soalnya. Jadi iya jawabannya betul Pak, bukan benar diskusi salah. ya. Oke, Iya, betul. sharing dari Ilo Putu, itu yang luar biasa. Jadi memang betul, hidup itu kan memang suka duka ya, kehidupan orang nggak bisa. Tapi seringkali kita udah tahu ya, bahwa kalau tadi kita belajar sebelum naik tangga pasti turun tangga dulu kan. Nah, kalau kita nggak berani turun, ya kapan naik tangganya? Ya, kalau siswa nggak berani ujian, kapan dia bisa lolos? Ya, artinya apa? Setiap kesusahan itu memang sudah wajar, tapi jangan dibesar-besarin. Jadi nikmati, jalani, mengalir, nanti suatu saat juga akan kembali. Tapi kalau kita tetap bahkan menjadi sebuah luka jiwa yang tidak tersembuhkan, kemanapun cari dokter nggak akan pernah selamat. Tidak akan pernah. Ya, karena sesungguhnya memang tadi sungai mengajarkan kita tentang apa? Tentang memberi. Mereka memberi, nggak pernah, ya dia terima apa adanya kan. Mau kita taruh celana dalam ya terima ya. Kamu dia terima ya. Kamu adik mau cuci di situ terima. Kamu adik bawain canang ke situ, nunas tirta, dia terima. Nah kan air yang sama loh, bisa jadi tirta di tempat ini itu ya. Nah kemudian apa yang dapat dipelajari, apa bergantung dari kita. Sama seperti tadi, kita mau ke air terjun ini mau ngapain? Kalau mau jalan-jalan pakai sepatu yang yang anti licin, pakai topi kayak tadi, kayak saya pakai topi takut panas itu. Kita nyiapin, kalau mau nanti kita ngambil videonya ya harus siapin kamera. Jangan bilang mau ngambil video nggak bawa kamera di situ, itu kan. Nah, nanti bergantung kita. Tapi kalau kita mau renang, ya siapin di sini kan nggak boleh teranjang bulat tuh renang kan, buka kan, harus siapin baju renang dan sebagainya, ganti di situ. Nah, itu kembali kepada diri kita. Kita mau ngapain? Ada banyak hal yang bisa. Kalau kita mau beli cengkeh nanti lewat bisa juga kan, ada jalur di situ, ada tanaman. Tapi kalau misalkan contohnya, Kak, aku tahu nih di situ ada banyak tanaman perdu yang bisa dijadiin obat. Nah, saat ini pandemi bisa jadi bikin loloh. Ya, harus cari tuh informasinya. Ya, di situ ada tanaman perdu seperti tadi kan, ada purnajiwa, kemudian ada tanaman pakis, bahkan bisa juga dia pakai gini. Nah, kalau misalnya aku mau bikin plecing, sepanjang sungai pasti ada paku. Pasti ada pakis yang bisa kita bikin plecing. Artinya, dalam setiap perjalanan kita kemanapun, bukan kepada tujuan itu yang memberikan makna bagi kita, tetapi kesiapan kita untuk menerima makna dari apa yang kita kunjungin. Ya. Jadi kalau kita ingin seperti tadi, kita kalau mau apa, kita siapkan dari diri kita.
Itu ya dia. Nah, pertanyaan sederhananya adalah adik mau cari apa? Kan itu kan. Ya, oke Pak, saya mau lepaskan permasalahan saya. Ya, kalau lepaskan sampai di situ ya bebasin, tarik sendiri. Tapi kalau setelah datang dari sana, sampai di rumah masih lagi masalah, ya itu bukan karena air terjunnya, tapi karena Anda memang megang masalahnya terus menerus. Mungkin demikian ya, Deputu. Iya, ya jadi itu sharingnya ya, benar ya. Jadi kita setiap manusia punya masalah ya. Jadi memang kembali lagi tadi dikasih info juga sama Pak Madirase, kita nggak bisa mengubah orang ya. Kemudian yang bisa yang bisa dirubah adalah diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, ya kita harus tahu masalahnya seperti apa, sumbernya apa, sehingga ya kita mungkin dengan membaca, mungkin dengan hening sejenak, sehingga kita tahu bagaimana solving problem. Tadi di WA group juga Ibu sempat info ya. Jadi tadi ada yang nanya nih, wajib nggak ikut Zoom? Enggak. Sehingga Ibu tadi jawabnya adalah tidak ada satu ilmu wajib pun yang kamu harus ikutin, apalagi tuh kamu tahu nggak butuh gitu. Tapi semakin kamu memiliki banyak ilmu pengetahuan, kamu akan memiliki kemampuan yang lebih baik dari mereka yang tidak memiliki ilmu pengetahuan untuk solving problems. Sebenarnya berbagai cara kita belajar dari alam, dari ikut webinar. Kayak sekarang kita ikut di sini, sebenarnya kita tahu, oh ternyata air seperti ini. Ada makna empirik yang tadi jelasin, air untuk apa? Minum ya, untuk kesehatan. Tapi untuk penenangan, ya itu juga makna di luar dari makna sainsnya ya. Jadi berbagai hal bisa kita pahami ketika kita memang memiliki knowledge, kita memiliki wawasan yang luas ya. Jadi informasi tadi tentang air, kenapa di sini kita mengambil memaknai air, karena memang dari air sendiri itu memiliki nilai yang sangat luar biasa, tidak hanya untuk ilmu pengetahuan, untuk kecerdasan pikiran, tapi juga kecerdasan hati ya Pak Madirasta ya. Ya, berkaitan dengan air, makna air itu kan, jadi sebenarnya kan air itu sifatnya kan menerima, ya, menerima dan memberi, itu kan, makanya kita kan terima dan kasih. Jadi dia akan menerima, baru dia ngasih. Apa yang diterima, apa yang kita berikan ke dia, itulah yang akan dikasihkan ke kita. Sederhana seperti ini. Coba kalau kita hasil penelitian dari Profesor Emoto ya tentang air ya. Jadi dia ngambil air di tempat yang sama. Kemudian di air itu diisi kata-kata. Jadi diberi dulu. Ada diberi kata love. Oh, terima kasih kau air. Ternyata setelah dilihat di mikroskop ultra, air itu menunjukkan cincin heksagonal yang luar biasa indahnya. Ya. Artinya dia memberi pemandangan yang indah dari kata-kata love itu. Kita memberinya, kemudian kita menerima ya kan. Tetapi hal yang sama dalam bukunya Profesor Emoto itu menyampaikan dari air yang sama diberikan kata-kata yang nggak bagus. Kamu tuh jelek. Ditulis kamu jelek. Ternyata air itu mengkristal, itu bentuknya kayak apa? Pokoknya serem itu ya. Jadi karena dia menerima yang ini, jadi serem. Nah, ini sama seperti apa yang dilakukan oleh paranormal kita, melakukan pengobatan, kemudian juga para pemangku kita menggunakan tirte. Ternyata di situ loh maknanya, ya. Jadi apa yang diberi, maka dia akan memberi seperti itu. Boleh nanti dicek di Master Google ya. Ada penelitian Profesor Emoto yang saya baca itu bukunya pada saat saya masih siswa SMA. Ya, saya punya tuh 3 bukunya ya, rahasia air gitu. Oke, demikian Bunda. Nah, ini mari kita sharing bersama-sama adik-adikku, ibu bapak semua. Oke, Ada banyak hal yang kita pelajari dari air terjun. Ada lagi? Ya, silakan ya. Lagi Pak dari Juniata. Oke. Juni. Oke, yang lain tunggu dulu ya. Iya, Kak. Bentar lagi. Oke, Juni disilakan. Oke Pak, jadi saya ingin bertanya bagaimana menerima berbagai karakter orang Pak, seperti air terjun yang selalu menerima perubahan karena dia akan selalu mengalir ke tempat yang berbeda. Baik, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wah, ini bagaimana bisa menerima berbagai karakter. Mohon sharingnya Pak Madi.
Ya, terima Apalagi kasih, Fuka, Dek Putu. kondisi Fuka saat ini ya. Oke, orang kalau menerima itu kan seringkali dikatakan ah kamu itu gitu kan. Nah tadi kita belajar sama air ya Putu ya. Nah, coba perhatikan, kalaupun air itu ditebas dengan pedang apa yang dilakukan? Ya kan? Kemudian coba lihat, kalau nanti udah kamu pakai tongkat gebuk itu air, apa yang dilakukan oleh air? Dia nerima dengan lentur kan? Ya. Tapi tanpa melakukan perlawanan, orang-orang yang ngeblok itu merasa dilawan. Begitu diblok airnya, air muncrat ke mukanya, dia merasa wah air itu melawan. Padahal air nggak melawan kan? Artinya apa? Ini hukum aksi reaksi ya. Apapun yang kita terima, maka demikian pula yang akan kita beri. Nah, artinya bagaimana menerima karakter bagi orang? Ya namanya manusia itu memiliki uniqueness. Terima aja, mengalir. Tetapi seringkali tergantung ke kita. Itu open your mind. Ya, kalau kita sudah biasa berpikiran positif, maka yang positif kan datang. Adik pernah lihat bagaimana kupu-kupu apakah pernah datang ke tempat sampah? Kenapa dia tidak datang ke tempat sampah? Karena itu bukan sistemnya, ekosistemnya. Karena itu bukan lingkungannya. Ya. Kemudian bagaimana lalat? Apakah dia pernah datang ke bunga? Enggak, karena itu bukan sistemnya. Nah, tadi kita diajarin, mungkin sepanjang perjalanan kita ketemu kupu-kupu, dia sukanya bunga. Nah, kalau kita sendiri membangun karakter kita melalui diri kita, positive thinking, kemudian kita membangun image positif dalam diri kita, bertumbuh menjadi hal-hal yang positif, maka karakter-karakter di luaran sana tidak akan datang hal-hal yang negatif ke kita. Itu yakin ya? Karena kita dari di awal itu dikasih doa tuh sama beli komangnya. Jadi doanya sederhana sekali. Ano badrah kratau yantu wiswata. Pikiran baik datang dari segala penjuru. Apabila kita berpikiran baik, maka pikiran baik datang dari segala penjuru. Ini dalam teori the seven principle of mind ya dalam bukunya. Itu satu prinsipnya adalah untuk menerima berbagai karakter orang, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki keunikan. Kemudian kita akan berkumpul dengan orang-orang baik atau orang-orang yang sejalan dengan kita kalau kita sudah memiliki pemikiran yang sejalan seperti itu. Kan teori fisika pun mengajarkan tentang teori harmonisasi. Ya. Jadi gelombang-gelombang yang sama akan bertemu dengan gelombang yang sama. Kalau gelombang yang sama ketemu dengan gelombang yang beda, maka akan terjadi saling penyesuaian, gitu ya. Jadi harmonisasi. Nah, itu harmonisasi. Itu ya, Tede ya. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, ke pertanyaan selanjutnya saja ya, Bu. Atau ada penyampaian lagi? Itu masih ada Putu Jasmine, kemudian Putu Sukiyarti, Gede Yuda, Kemang Wendy. Tapi sebelumnya Ibu coba jawab, dia ada yang mau tanya ini, Mang, lokasinya. Nah, ini jadi biar valid jawabannya mungkin bisa dibuka di Google Map ya. Jadi di Google Map tuh kalian tinggal tulis di sini, buka Google Map, kemudian kalian mau kemana itu sebenarnya udah dikasih tahu jaraknya, jarak tempuhnya ya. Jadi tadi Mr. Google ya memang sih sekarang the second god mungkin ya. Google-nya udah bisa kasih tahu kita berbagai macam informasi ya. Jadi bisa dicari di sini informasinya. Kemudian track-nya juga sudah jelas ya. Oke, mungkin itu tambahan dari Ibu. Silakan tuh selanjutnya Mang, ada yang raise hand. Oke, untuk selanjutnya ada Putu Jasmine. Silahkan di Oke, silakan. Yang lain tunggu dulu ya. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ibu, Bapak, Kakak-kakak, dan teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Jasmini dari program studi Diploma 3 Perhotelan. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk Bapak, kan tadi menjelaskan tentang air terjun sekumpul, sama VJ, sama gerombong. Mungkin Bapak bisa nge-recommend buat kita, mungkin kegiatan apa yang cocok pas misalnya kita di sekumpul, ataupun di VJ ataupun di gelombang. Terima kasih, sekian. Terima kasih. Mungkin bisa didengar suara saya, Kak? Bisa, Dek Jasmini. Persoalannya adalah kamu suka apa? Kamu suka trekking? Suka trekking nggak, Jasmini? Unmute dulu, Pak. Ya,
apa suka camp, apa suka renang. Nah, jadi orang-orang yang sejenis akan ngumpul tuh ya. Kalau sudah bilang baiknya apa di sana? Ya semuanya sih bisa baik ya. Cuma main bola tenang emang nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita renang, main bola di situ bisa. Ya, kita trekking di situ bagus gitu. Kita camp di situ bagus juga kita camp ya. Jadi intinya karena ini adalah perjalanan ke alam itu hal yang paling banyak disuguhkan yaitu pemahaman tentang eksplorasi tentang alam. Jadi kegiatan trekking yang paling banyak dilaksanakan selama ini di situ. Untuk kesiapan trekking tentu harus kita siapin bahan-bahannya. Sekali lagi ke kita sini dasarnya kita ke sana maunya apa. Nah, itu alam sudah menyediakan semuanya karena alam akan menerima apapun yang kita lakukan. Coba, apa bisa kita kemah di situ, Pak? Ya bisa. Tapi kemah di samping air terjun loh. Ingat ya, persiapkan banyak hal. Jangan terlalu dekat dengan air terjunnya. Mendadak banjir bisa hanyut kita. Kan itu kita harus tahu kemana kita. Banyak ada tempatnya juga ya. Ada tempat campnya di situ ada juga. Nah, yang paling sering dilakukan orang sih itu orang datang melukat. Melukat ya di Jasmine ya. Mau bersih. Jadi bawa canang bersih. Karena di sana kan di muaranya itu kan di hulunya itu kan ada petirutan ya. Ada pancuran itu ya. Ada pancuran. Itu airnya datang dari arah barat. Dari Paschimo lah bahasanya. Kalau arah barat berarti dia airnya Sudamale. Sudamale atau Kundalini. Di Kundalini di belakang ya, di belakang kita. Jadi air Sudamale itu datang dari belakang atau air pembersihan gitu ya. Tapi kalau nanti adik ketemu misalkan airnya datang dari timur, air timur itu Sanjiwani untuk memberikan kehidupan. Jadi dewanya Dewa Iswara kalau dari timur, kalau dari barat dewanya Mahadewa. Tapi kalau misalkan orang mandi ke laut itu biasanya kan air bilangnya datang dari utara. Itu Kamandalu ya. Itu pembersihan melukat yang bagian bawah dan sebagainya. Kalau misalkan airnya nanti pas datangnya dari selatan nih, berarti dewanya Dewa Brahma. Itu tirtenya tirte Pawitra. Jadi pemberi kehidupan. Kita lebih nyaman, lebih apa itu ya. Itu ya sebagian besar sih kalau orang datang ke sana banyak melukat, setidaknya dia refreshing ya untuk merefresh kita. Jadi kegiatan yang banyak itu trekking sama itu. Itu deh ya, Jasmine ya. Iya Pak, terima kasih. Sudah Pak? Oke, Jasmine, sudah? Oke Pak, selanjutnya langsung ke peserta yang mau bertanya lagi Pak atas nama Sukerti Astiti. Boleh di-unmute. Nah, oke. Baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya memberikan pertanyaan, alangkah baiknya jika kita saling mengenal terlebih dahulu. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Dan jika tak cinta maka takkan jadi seorang saudara, bukan? Baik, jadi perkenalkan nama saya Ida Ayu Putu Sukerti Astiti, bisa dipanggil Dayu. Saya merupakan salah seorang siswi dari SMK Negeri 1 Tawan. Baik, jadi pertanyaan saya kembali ke filosofi air terjun. Nah, jika diibaratkan air terjun itu sebagai kehidupan kita, air terjun itu akan terjun bebas ke bawah, bukan? Nah, di bawah itu akan ada banyak sekali kerikil ataupun batu yang akan menghalangi jalan kita. Baik, jadi pertanyaannya saya adalah, jika batu itu diibaratkan sebagai masalah-masalah yang akan kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari ini, kita sebagai seorang remaja pasti memiliki keraguan ataupun kelabilan, yang dimana kita ragu-ragu untuk apakah kita akan terjun atau kita tetap diam di sana. Apakah kita akan berani mengambil resiko itu ataupun kita akan mundur saja. Nah, jika kita misalnya apa yang sebaiknya kita siapkan ataupun apa yang seharusnya kita bawa sebelum kita berani untuk menuju ke arah masalah-masalah yang sangat banyak itu. Jadi apa persiapan yang sebaiknya kita siapkan dari atas agar kita berani menuju ke bawah dan menyelami masalah-masalah yang akan kita ketemukan di kehidupan ini. Baik, sekian pertanyaan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya Sukiyarti ya. Jadi hari ini kita belajar tentang air. Jadi berbagai macam apa namanya ilmu pengetahuan memang harus dipelajari ya untuk bisa solving problems ya. Bapak Made, ini pertanyaan dari siswi SMK Negeri 1 Sawan ya. Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Mohon dibantu Pak, sharingnya Pak. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih Dayu, luar biasa Dayu. Tiap hari kita ada inspirasi pagi ya, morning inspiration di SMK 1 Sawan ya. Ya, satu di antaranya ya seperti itu. Nah, jadi hal sederhana sama seperti pertanyaan Putu tadi ya, untuk menerima masalah dan itu kan intinya kan gitu ya. Nah, kalau filosofi air terjun itu air pernah mikir-mikir tak untuk terjun? Ya, wih di bawah tuh ada batu, nggak jadi terjun nih, aku mau ngambil alih, apa begitu? Nggak pernah gitu. Dia menerima mengalir, ya. Ya. Akhirnya apa yang akan terjadi? Ya sudah, mengalir, terima, terjun. Setelah terjun apa? Batu itu nyingkir dengan sendirinya, ya. Walaupun dia bertahan dan sebagainya, dia akan nyingkir dengan sendirinya. Suatu saat, pernah kan dengar bagaimana setitik air bisa membuat batu berlubang bahkan karang hancur? Karena air itu konsisten. Terus menerus, konsisten terus menerus, menerima, terus saja dia mengalir. Tapi kita jadi manusia terkadang seringkali berhenti sebelum mulai. Iya kan? Bahkan terkadang contoh seperti ini, jangan-jangan nanti begitu. Seandainya begini, padahal kita nggak nyiapin diri. Ya sudah tahu kita ke air terjun, seperti tadi kita mau ngapain. Ya, kalau pikiran pusing dan sebagainya ya mendingan diam, tapi diam juga bukan berarti tidak memilih ya, karena hidup ini memang sebuah pilihan. Diam itu juga memilih, seperti tadi kita ada masalah mau terjun nggak, terjun maksudnya gimana gitu. Masalah itu tidak akan selesai dan juga tidak akan memberikan solusi kalau kita tidak mencari solusinya. Tapi kalau kita menerima, mengalir dan seterusnya, masalah juga akan berlalu kalau didiamkan. Jadi contoh sederhana begini, jika kita menyerahkan masalah itu kepada yang kita yakini ya, semua kan yakin pada Tuhan. Contoh sederhana, ini saya bawa pulpen, kelihatan ya? Ya, bawa pulpen ya. Anggap ini masalah. Pulpen ini berat nggak? Nggak berat. Saat ini nggak berat ya. Kalau ditimbang nggak berat. Tapi kalau pulpen ini saya biarin 1 hari di tangan kayak begini, masih berat? Beratnya berubah? Enggak kan? Tapi tangan saya mulai sakit. Coba kalau 1 bulan, biarin nih di sini, tetap begini, ya bisa stroke saya. Padahal berat pulpennya nggak berubah kan? Iya kan? Nah, masalah itu seperti itu. Dia tidak akan pernah berubah beratnya apa jenisnya apa. Tergantung kita yang nerima. Cepet-cepet taruh. Kalau sudah taruh, ya free, merdeka. Ya, udah kita terima dan mengalir. Semuanya akan seperti itu dan akan menjadi masa lalu. Nah, tadi kan diajarin sama air terjun. Oke, terjun bebas. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia tetap mengalir. Dan yang pasti bahwa kita tidak pernah berjumpa pada air yang sama di setiap detiknya. Ya, diri kita akan begitu. Yang tadi pagi kita punya masalah, sebenarnya kita hari ini udah berubah. Beda bukan yang tadi pagi loh. Ya kita itu beda loh ya. Jangan dibiarkan di dalam, jangan dibiarkan. Biarkan dia mengalir terus. Kita belajar untuk menerima. Kalau kita belajar untuk menerima yang positif, maka kita akan diberi yang positif. Itu ya intinya ya, Dayu ya. Oke, terima kasih Dayu, luar biasa juga inspirasinya Dayu. Jangan takut terjun Dayu, tapi jangan terjun bunuh diri ya. Terjun menuruni tangga ya, karena terjun menuruni tangga maka kita akan nanti akhirnya kita akan kembali dengan naik tangga karena memang siklusnya seperti itu. Jadi air terjun itu terjun karena dia sudah tahu dia akan menuju samudra dan suatu saat dia akan diterbangkan sama angin ya perjalanannya, kemudian dia akan datang lagi ke gunung, dia jadi hujan, kemudian dia menjadi sumber mata air, kemudian terjun lagi, kemudian mengalir lagi. Jadi kalau kita tidak berani terjun, maka tidak akan pernah mengalir ke lautan. Kalau tidak pernah ada di lautan, tidak pernah menjadi hujan. Kalau tidak pernah menjadi hujan, tidak akan. Itu sebuah siklus masa lalu, saat ini, dan masa depan. Jika hari ini kita sudah berpikir tentang baik, tentang diri kita, maka masa depan pasti akan menjadi lebih baik. Demikian Dayu dan yang lainnya. Terima kasih sharingnya. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Filosofinya kemarin adalah
pelajaran hari ini lah kita harus nikmati, besok kita lebih baik lagi ya. Jadi nggak bisa lagi penyesalan namanya ya. So we have to manage time lagi Pak ya. Jadi waktunya benar-benar bisa dimanfaatkan ya dengan baik ya. Bapak ini ada pertanyaan nih ya Pak. Nah ini kebetulan sih Bapak Raste, Pak Made Raste ini orang sains ya. Pak ada pertanyaannya ini tentang hertz ya, tentang tingkat suara, tinggi suara ya. Oke. Nah ini, jadi suara alam itu menyejukkan, menenangkan, halnya air terjun. Resonansi suaranya berapa hertz? 432 hertz atau 444 hertz? Ya, bisa dibantu Pak Nggih? Ini saya lupa rumus fisikanya Pak ya. Iya ya, oke. Kita kan punya batas pendengaran ya. Nah, ingat dalam bahasa fisika kan suara itu gelombang Bunda. Ya. Jadi telinga kita mendengar ya, suara yang masuk itu nggak ada sesuatu yang salah. Contoh, air kalau misalkan dia keras sekali bisa memengkakkan telinga. Kemudian lembut sekali, bahkan kalau keras sekali suaranya nggak kedengeran. Ada batas ambang pendengaran kita. Jadi setiap orang memiliki batas ambang pendengaran karena suara itu adalah gelombang. Bukan pada suara, tapi pada persepsi kita yang akan mengubah keadaan. Ya, satu contoh misalkan, Pak Raste ini bagus. Kata bagus tersusun oleh beberapa huruf kan. Pak Raste ini jelek. Kata jelek juga tersusun atas huruf-huruf yang sama dari sekian abjad itu, ya. Kemudian dia akan mengalir menjadi gelombang suara. Gelombang suaranya juga sama dengan kapasitas sesuai dengan frekuensi. Lalu kalau saya mengukur berapa frekuensinya, ya bergantung. Nanti kalau misalkan kerasnya ada berapa, gitu kita bisa hitung dengan alat pengukur suara. Kalau saya mengatakan, oh sekian, enggak, ini rentangnya ada. Suara yang bisa didengar ada rentang suaranya, ada dari hipersonik sampai suprasonik. Itu ada. Yang kita di bawah hipersonik nggak akan bisa kita dengar. Di atas suprasonik juga nggak akan bisa dengar. Kita diberikan keterbatasan untuk mendengar. Kalau kita bisa mendengar semuanya, suara semut yang jalan-jalan bisa kita dengar, suara ini kita nggak akan bisa kemana-mana. Ya, karena semuanya akan ribut sekali. Bahkan suara orang yang berdoa minta kasihan, suara orang berdoa minta begini begitu akan kedengaran. Ya, syukurnya kita tidak maha pendengar. Ya, kita diberikan kebatasan-batasan. Nah, itu ya, jadi gelombangnya sama. Ya, urut-urutnya dilontarkan itu juga adalah abjad-abjad, tapi ternyata memberikan efek yang berbeda. Jadi bukan salahnya suara, bukan salahnya gelombang pengirim suara, tapi salah persepsi kita terhadap suara itu. Gitu. Mungkin demikian Bunda, ya. Baik, terima kasih. Bapak mungkin bisa dipilih lagi 2 penanya Pak Nyi, karena waktu sudah menunjukkan hampir 12.30. Bapak mau memilih atau kita pilihkan Pak? Laki-laki ya? Boleh Bunda, siapa aja tuh. Nanti yang lain lewat chat, boleh lewat ini ya. Tadi perempuan banyak Pak ya. Kita pilih laki-laki dulu ya. Ini ada I Gusti Ngurah Bagus Adi. Ya, silakan di-unmute. Om Swastiastu. Sebelumnya suaranya udah kedengaran, Bu. Iya, aman. Sebelumnya makasih waktunya atas yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Bagus Adi dari program studi D3 Perhotelan. Saya ingin nanya, Bu, apa yang dimaksud dengan gerombong? Kenapa air terjun itu dinamai air terjun gerombong? Apakah ada sejarahnya? Kalau ada sejarahnya, tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Hadi. Oke, Bapak atau Ibu, dipersilahkan. Ya, mungkin nilai filosofinya dari Pak Made Raste nih bisa dapat nih. Gerombong, Pak. Terima kasih Adik, bagus Yogi ya. Jadi luar biasa. Nah, ini arti sebuah makna kata. Jadi ada banyak makna ya dari gerombong. Jadi kalau filosofinya sendiri sih yang kita tanya ada beberapa orang di sana itu beda-beda ya. Jadi karena ada dari Lemuki dan Sekumpul itu tapi yang secara spesifik kalau kita cari di Google juga memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Jadi ada banyak. Jadi yang intinya adalah kalau kita berbicara tentang gerombong atau gerojogan gitu ya, atau apa istilahnya ceburan,
itu hampir identik ya. Jadi gerombong, ceburan, gerojogan, karena suaranya ngerojogan. Pernah dengar kata-kata suara gerojogan kalau bahasa Bali ya? Ngerojog, gitu ya, ngerojog, bukan bojog ya. Nah, itu sebenarnya apa makna sebuah nama seringkali dari gini, nama itu memberikan makna bermana. Makna. Contoh sebenarnya apakah air di terjun gerombong itu memberikan makna filosofi? Itu. Kemudian kenapa dikasih nama gerombong? Pemberian nama yang selama ini dilakukan orang yang saya tahu, yang teman-teman yang ada di Lemuke, kebetulan ada siswa saya juga ada di situ, kemudian ada juga guru di situ, itu bervariatif. Jadi maknanya bervariatif. Tetapi hal yang paling general yang diberikan adalah tentang gerojogan atau ceburan. Gerojogan atau ceburan. Sama seperti air terjun sekumpul. Walaupun tempatnya tidak di sekumpul kan, tapi tempatnya di Lemuke, tapi diberi nama air terjun sekumpul karena dia akan mengalir ke sekumpul. Nah, karena air terjun gerojogan atau gerobogan ini memang gerojogan turun ya dari atas dengan bebatuannya, beda dengan air terjun yang tadi kan langsung jatuh lepas bebas itu ya. Air terjun gerojogan kan ngalirnya kayak ini, jadi ya, sedikit agak landai gitu ya. Jadi ada suara-suara yang memang bunyinya seperti itu. Mungkin demikian ya Adek ya. Gitu. Nanti kalau mau mengeksplor lebih banyak ya boleh kita diskusi lebih banyak lagi tentang makna arti sebuah kata. Karena ini memang setiap kata memberikan makna buat kita dan memiliki apa namanya dasar kajian sejarah tersendiri-sendiri di masing-masing orang pemberian namanya. Mungkin demikian Bunda. Baik, terima kasih Pak. Ibu? Iya, mungkin lagi satu penanya mungkin, Mang. Oke. Silakan dipilih, Mang. Oke, yang tadi terakhir terlihat Saputra. Yang lain, mohon maaf ya karena waktu, jadi kita batasi. Mohon maaf ya karena waktu, jadi kita batasi. Terima kasih atas waktunya. Sudah kedengeran, Kak? Sudah. Oke, silahkan Saputra. Pertanyaan saya sudah dijawab tadi sama Pak Rasta. Kan saya mau bertanya, secara geografis air terjun Grojogan atau air terjun Sekumpul itu kan berada di Desa Lemuke. Mengapa dinamakan air terjun Sekumpul? Oke, kembali lagi berkaitan dengan nama ya Pak. Kembali lagi berkaitan dengan nama ya Pak. Ya, ini memang arti sebuah nama. Ya. Oke. Ini ada beberapa orang sih yang merekomendasi tentang makna air terjun Sekumpul. Jadi pada awalnya katanya bukan air terjun Sekumpul namanya, ya hampir mirip dengan air terjun Gerobogan. Namanya air terjun Ceburan katanya. Bukan katanya, katanya itu siapa? Nya itu salah satu informan saya. Itu namanya Bu Amel, jadi guru. Jadi timnya ya biar nggak salah. Nanti kalau nyanya besar itu Tuhan. Jadi dia salah satu informan, salah dua, salah tiga banyak memberikan informasi tentang makna dari nama air terjun. Jadi sederhana bukan maknanya yang ditanya, kenapa kok diberi nama Sekumpul? Ya bahasa sederhananya ya karena air terjun Gerojogan atau air terjun Ceburan itu mengalirnya menuju Desa Sekumpul setelah dari Lemuke, maka diberi nama air terjun Sekumpul. Mungkin lebih familiar sama seperti bendungan ya. Sekarang ada bendungan Titap, tempatnya bukan di Titap, gitu ya. Bendungan Jagerage, nah, tempatnya bukan di Jagerage, bendungan Jagerage di Pakistan. Kan itu kan itu karena memang proyeknya seperti itu itu jadi nama gitu. Mungkin demikian ya Dek ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak. Untuk Ibu mungkin ada penyampaian sebelum kita tutup acara pada siang hari ini. Oke. Iya, terima kasih Kema Krisna. Wah, hari ini kita benar-benar maknai. Tadi coba jawab itu ada yang chat di grup ya. Jadi hukum tanam tuai itu berlaku dalam setiap kehidupan kita ya. Jadi kebaikan kita lakukan, kebaikan kita juga tuai ya. Jadi nggak ada namanya nasib.
nggak ada namanya oh nasib kita sial, enggak, semua itu atas tindakan kita. Jadi kebaikan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kebaikan kita pula yang kita tuai. Begitu juga sebaliknya ya. Tadi informasi dari penjelasan dari Pak Made Raste itu sangat luar biasa. Jadi dari air ternyata pemaknaan hidup itu luar biasa diberikan oleh Pak Made Raste. Dari virtual kita hari ini ya, Bapak Kepala Sekolah. Wah, ternyata di sini kita menunjukkan bahwa ternyata Pak Kepala Sekolah tidak hanya pintar di sekolah memimpin sekolah ya, tapi ternyata memimpin dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin yang terbaik adalah mereka yang memang mampu memimpin dirinya sendiri ya. Jadi bagaimana memberikan pemaknaan hidup terhadap dirinya sehingga dia tahu bagaimana memberikan pemaknaan hidup terhadap orang lain. Ya begitu Pak ya. Wah, keren banget ini ya Pak seorang kepala sekolah punya nilai-nilai filsuf yang luar biasa ini. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari Pak Made sendiri ada statement terakhir sebelum kita. Ya, terima kasih Komang Krisna Darmawan, kemudian moderator kita luar biasa Bunda Ari. Saya lupa tadi tukang foto kita ya, Fajar ya, dan juga adik-adik sekali yang tadi sharing bersama kita, itu saling berargumen, saling bertanya, kemudian saling ini luar biasa. Ada Yogi, kemudian ada Dayu, ada tadi semua. Terima kasih luar biasa setelah sharing. Nah, dari hal itu ya, bahwa banyak hal yang dapat kita pelajari dari alam, khususnya dari air terjun. Tapi tadi dalam perjalanan tur kita ada 9 nilai yang kita tengahkan. 3 nilai kita belajar di air terjun Sekumpul berkaitan dengan nilai kemerdekaan, bahwa kita tidak akan mungkin merdeka seperti burung bebas di sana, karena burung akan menjadi burung ya, tanaman menjadi tanaman, dia akan merdeka menjadi tanaman, dia akan merdeka menjadi burung. Oleh karena itu kita merdekalah kita menjadi manusia ya. Kita harus merdeka menjadi manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang kreatif, manusia yang critical thinking, manusia yang mampu berkomunikasi, dan manusia yang mampu berkolaborasi. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita juga harus mengenal diri kita sendiri ya, karena memang masing-masing orang, kita tidak akan bisa menjadi orang lain dan orang lain menjadi diri kita. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Itu uniqueness. Jadi kita diajarkan tentang keindahan, bahwa dari rasa merdeka di dalam diri kita akan menemukan keindahan. Apapun problemnya kita hadapi, itu adalah sebagai bentuk latihan untuk kita mendapatkan keindahan. Karena di setiap ini ya, kita tidak akan pernah tahu obat-obatan kalau tidak pernah berhubungan dengan orang yang sakit ya. Kita juga kan tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya kehausan kalau kita tidak pernah bertemu dengan kekeringan. Kita juga tidak pernah merasakan bagaimana rasanya kesejukan kalau kita tidak pernah melangkah di panas terik. Kita akan semakin indah kalau kita bisa menuruni tangga-tangga, baru kita akan mengerti betapa susahnya untuk naik tangga. Ini banyak hal ya kita diajarkan, itu tentang keindahan. Dan juga kita diajari tentang keutuhan, ke-you Tuhan. Jadi di sana ada ke-you Tuhan. Di you itu mau kemana? Ya menuju Tuhan. Itulah keutuhan. Di situ ada uniqueness, ya, ada kesatuan. Jadi kita diajari bagaimana ada uniqueness, kesatuan di situ untuk menuju ke sebuah keutuhan. Dan nilai yang keempat yang diajarkan adalah sebuah kesejukan. Kesejukan bukan berangkat dari air. Kalau kita dalam diri kita, mindset kita penuh dengan egosentrik, penuh dengan rasa malas, penuh dengan rasa beban dan sebagainya, sederas apapun aliran air terjun itu memberikan, menerpa tubuh kita, kita tidak akan merasa kesejukan. Ya, karena kesejukan itu berangkat dari diri kita. Demikian juga rasa damai. Kesejukan memberikan kedamaian kepada diri kita kalau memang your heart is santi. Apabila your heart is not santi, jangan berharap Anda mendapatkan, kemanapun Anda pergi, kedamaian tidak akan pernah dapatkan. Seindah apapun alam tidak akan pernah memberi kedamaian. Ya. Kemudian kita diajarkan bagaimana menemukan itu, keikhlasan. Ikhlas dengan memberi, ikhlas dengan menerima apa adanya, jadi terima, mengalir dan sebagainya. Karena hidup ini kita mengalir. Yang detik tadi kita akan berlewat. Pak Raste yang tadi berbeda dengan saat ini, walaupun hanya sedetik. Itu semua mengalir dan demikian. Itu bertumbuh, ya, akan mengalir seperti itulah keikhlasan. Kemudian untuk memahami itu kita diajarkan 3 hal terakhir di air terjun Grojogan ya. Itu adalah bagaimana kita mengkontemplasi diri, semakin menyadari setiap hari kita melakukan refleksi penuh, siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Pertanyaan kedua, kenapa saya ada di tempat ini? Kenapa saya menjadi siswa? Kenapa saya menjadi guru? Kenapa saya menjadi, jangan menyatakan kesalahan kepada orang lain.
Karena itu adalah pertanyaan untuk kita. Setelah itu akan kemana saya dari sini? Ya, itu adalah sebuah kontemplasi ke dalam untuk mengenal keunikan dari diri kita sendiri. Setiap orang memiliki keunikan. Kemudian kita akan berjumpa dengan kebahagiaan, dengan keanandam kita, dari bahwa air itu sendiri mengajarkan kita tentang keabadian. Dan terakhir dari hasil diskusi kita mendapatkan bahwa makna sebuah nama, ya, makna sebuah nama, ya. Jadi air kalaupun diberi kata-kata yang penuh cinta kasih, maka dia akan menjadi tirta. Makanya orang kalau datang mau melukat dan sebagainya, bawa penuh dengan doa, bawa bunga dan sebagainya, maka air akan menerima dan akan kembali. Tapi kalau kita menempatkannya dengan kata-kata kasar dan sebagainya, maka dia akan mewujudkan hal-hal yang tidak bagus juga. Jadi air yang sama loh, bisa jadi obat, bahkan bisa menjadi racun. Nah, itu satu hal yang dapat kita pelajari hari ini adalah 9 nilai dari air terjun. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Made, materinya hari ini sangat wow. Dan juga Ibu Ari selaku moderator pada kegiatan kali ini juga terima kasih. Akhir kata, saya akan mengutip kata mutiara dari Gede Prame yang mengatakan bahwa tidak hanya kedamaian yang memperkuat kehidupan, bencana juga memperkuatnya. Kedamaian memperkuat seperti air yang bertemu kerongkongan dahaga, dan bencana memperkuat seperti amplas keras dan kasar yang membuat berlian tambah bersinar. Untuk kita semua, semoga kita bisa melewati kondisi saat ini secara baik, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur, dan tetap tersenyum. Terima kasih, sampai jumpa di virtual tour selanjutnya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Jadi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih Pak Made, terima kasih Mama Krisna, terima kasih Fajar, terima kasih semua. Izin live nggih.